Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزد علما نافعا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما امين يا رب العالمين. اخواني واخواتي اعزني الله واياكم اجمعين. لا ننقطع من الذكر والدعاء والطلب الى الله جل وعلا من الصحه والعافيه والبركة والنعمة في كل أوقاتنا وأعمالنا إن شاء الله ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقبل كل أعمالنا ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. إخواني الأعزاء رحمكم الله، في هذه الحصة الثالثة لمادة الصرف إن شاء الله نحن قد تعلمنا عن تعريف بعلم الصرف وكذلك تقسيم الفعل الثلاثي والرباعي، والثلاثي المزيد والمجرد، والرباعي كذلك الرباعي مجرد والمزيد. أن المجرد يعني الفعل يتركب من حرف أو من حروف الأصلية، أما الزيادة فهناك زيادة الحرف من الحروف الأصلية. Jadi ada pembagian kemarin ya, taqsimul fi'li, pembagian fi'il, yakni dari segi thulathi, dari segi jumlah hurufnya ada thulathi, ada rubai, 3 dan 4 huruf, dan juga dibagi juga thulathi ada yang mujarrad, yang asli, murni, kemudian ada yang mazid, ada tambahan sampai 3 huruf. Kemudian rubai pun sama seperti itu, ada yang mujarrad, ada yang mazid. Ya, mujarradnya berarti 4 huruf asli, kemudian ziyadahnya sampai 2 huruf sehingga menjadi fi'il sudasi. Ya, fi'il sudasi. Ya, fi'il yang hurufnya adalah maksimal 6 huruf. Nah, الآن في الحصة الثالثة سنتكلم عن صيغات الفعل أو تصريف. تكلمنا عن تصريف، والآن كيف نطبق، كيف نعرف استخدام أو تغييرات هذا الفعل من الفعل أو يعني من المصدر. طيب، سنتكلم عن تصريف الأصول. تصريف الأصول، تصريف معناه perubahan. Tasrif adalah perubahan, taghyir. Al-usul yani ya asli gitu ya. Perubahan dari aslinya. Ya, perubahan dari aslinya. Atau bisa juga diistilahkan dengan tasrif istilahi. Tasrif istilahi. Ya, tapi mu'alif dalam bukunya memilih istilah dengan tasriful usul. Tasriful usul. Nah, kenapa usul? Ya, karena perubahan asal gitu ya. Perubahan asal dari bentuk asal satu, ya, pokok atau dasar dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya dengan makna yang berbeda-beda. Ikhwatul iman, dalam tasrifnya perubahan nanti di bahasa Arab itu juga ada madhab gitu ya. Ada aliran ilmuwan gitu ya dari Basrah dan Kufah gitu ya, dari Basrah dan Kufah. Mereka diantara yang dikaji adalah akar kata gitu ya dalam bahasa Arab itu dari mana gitu ya. Apakah dari masdar atau dari fi'il madhi? Ya, apakah dari masdar atau dari fi'il madhi? Sebagian dari madhab ataupun dari kalangan ilmuwan ya, ahli bahasa dari Basrah mengatakan bahwa kata kerja dan sistematika perubahan-perubahan kata itu adalah dari masdar, sehingga dinamakan dengan masdar. Masdar itu kan pusatnya gitu ya, asalnya. Ya, Al-Quran sebagai masdar, sebagai pusat untuk mencari
ilmunya, untuk mengenal hukumnya, itulah masdar. Maka nanti ada sighah namanya masdar. Jadi akar kata itu dari masdar, itu menurut madhab ataupun dari kalangan ilmuwan Basrah. Sedangkan dari Kufah bahwa tidak, jadi dari fi'il maldi, gitu ya. Dari asalnya itu adalah dari fi'il maldi. Dan ini yang sering atau yang lazim dipakai gitu, yang diambil. Jadi asalnya adalah kalau kita lihat polanya dari pasti fi'il maldi gitu ya. Kenapa demikian? Karena masdar itu ya polanya pun bahasanya adalah istilah pecahan dari fi'il madhi. Sebagai contoh ya, kata nasoro, fi'il madhinya gitu kan, nasoro. Kemudian dalam masdar itu tetap ada huruf 3 itu, nasron, nasoro, nasron gitu ya. Kalau yang dari Basrah tadi dari nasron dulu baru menjadi nasoro gitu ya. Dari nasron dulu ya masdarnya, baru kemudian dipecah menjadi nasoro, itulah fiilnya. Tetapi dari kalangan Kufah tidak, asalnya adalah dari nasoro yaitu fiil madhi, kemudian nanti ada ishtaqatnya atau pecahannya, kata pecahan atau kata perubahannya menjadi masdar ya, masdar yaitu tetap ada nasoro, yansuru, nasron gitu ya. Maka itu diantara ikhtilaf baina madhab al-Basrah wal Kufah, walakin semuanya atau kedua-duanya dipakai. Dan kebanyakan biasa yang kita dapatkan adalah dari fi'il madhi dulu gitu ya. Dari fi'il madhi diambil dari madhab ataupun dari kalangan ahli Kufah ya, dari ahli Kufah. Jadi tasrif usul atau juga biasa disebut dengan tasrif istilahi. Tasrif istilahi. Apa itu? Yakni perubahan dari asal kata menjadi kata yang lainnya yang beragam, atau kata jadian lah bahasanya. Namanya mustaqat. Kata yang ada perubahan dan juga memberikan makna yang berbeda juga. Memberikan makna yang berbeda-beda. Nah ini semuanya ya tasrifnya gitu kan, tasrifnya. Bentuknya seperti ini. Ini namanya tasrif usul. Tasrif usul atau tasrif istilahi. Ya, tasrif usul atau tasrif istilahi. Mulai dari mana? Mulai dari fa'ala. Fa'ala. Baik, fa'ala. Insyaallah antum ini sudah hafal barangkali ya. Ada namanya mungkin pernah belajar tasrif al-amtsilah tasrifiyah ya, itu juga lengkap di situ, al-amtsilah tasrifiyah. Kemudian di sini kita lihat fa'ala yaf'ulu fa'lan, samping ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun. Baik, yang kedua ini adalah fu'ila yuf'alu. Nanti kita kenalan fu'ila yuf'alu ini apa. Ya. Jadi ada berapa? Ada 1 2 3 4 5, ada 10 ya. Ada 10 dan ada 11 untuk masdar mimi ya, masdar mimi, tapi tidak dicantumkan di sini karena inilah asalnya. Ya, mimi itu kan tambahan gitu ya. Baik. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun. Biasanya ada juga yang ditambahkan untuk menambahkan atau hafalan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ya, ada yang seperti itu. Ada tambahan di sini wadaka ya, wadaka maf'ulun di sini. Wadaka maf'ulun. Ada yang tambahan seperti itu untuk memudahkan, ada nadanya lah gitu ya. Ada nadanya. Baik. Ini bentuknya fa'ala yaf'ulu. Fa'lan fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Yang dua fu'ila yuf'alu. Fu'ila yuf'alu. Baik. Fu'ila yuf'alu ya. Nah, kita lihat sekarang. Nah, nanti dalam tasrif ini ada namanya sighah. Apa? Sighah. Sighah itu adalah bentuk. Ya, kalau fa'ala menjadi yaf'ulu itu namanya tasrif. Oke ya. Fa'ala yaf'ulu namanya apa? Tasrif. Perubahannya itu tasrif. Dari fa'ala menjadi fa'lan itu tasrif. Dari fa'ala menjadi fa'ilun itu juga tasrif. Kenapa dinamakan usul? Karena perubahan dari asli. Apa aslinya? Fa'ala. Ya, itu tasrif usul maksudnya gitu.
Perubahan dari fa'ala menjadi apa? Menjadi sekian bentuk tadi. Menjadi yaf'ulu, menjadi fa'lan, menjadi fa'ilun, sampai menjadi mif'alun. Mif'alun, ya, menjadi mif'alun. Itu namanya adalah tasrif. Perubahan dari satu bentuk fa'ala menjadi sekian ragam bentuk yang bervariasi dan masing-masing memiliki makna. Memiliki makna yang berbeda-beda. Nah, makna yang berbeda-beda ini, misalkan fa'ala, ya, itu nanti ada maknanya. Nah, dari segi makna tersebut nanti dinamakan dengan sighah. Sighah. Jadi kalau tasrifnya adalah perubahan katanya, ada tambahan hurufnya, ada perubahan harokatnya, itu namanya tasrifnya. Sedangkan sighah dari maknanya atau dari fungsinya. Dari fungsi, contohnya fa'ala, fa'ala itu adalah dari segi sighahnya merupakan fi'il madhi. Fi'il madhi, gitu ya. Yaf'ulu sighahnya, bentuk maknanya adalah fi'il mudhari'. Nah, itu sighahnya. Tetapi tasrifnya adalah yaf'ulu, fi'il madhinya. Tapi kita lihat biar lebih jelas satu persatu ya. Dari fa'ala. Naam, fa'ala adalah fi'il madhi ma'lum. Fi'il madhi ma'lum. Kata kerja lampau bentuk aktif. Maklum itu artinya diketahui, gitu ya. Nanti akan diketahui pelakunya siapa, ya. Jadi harus ada pelaku yang disebutkan kalau menggunakan fi'il maklum, ya. Misalkan fa'ala atau nasoro, gitu ya. Nasoro itu kan artinya menolong, ya. Nasoro Muhammadun akhahu, ya, akhahu. Jadi nasoro siapa pelakunya? Muhammad, gitu ya. Itu maklum, namanya aktif. Aktif artinya kalau nasoro berarti menolong. Menolong itu kan berarti aktif, gitu ya. Ada aktivitas menolong. Ada yang menolong, ada yang ditolong, ada pertolongan, gitu ya. Itu namanya aktif. Aktif. Beda nanti sebaliknya. Tapi maklum berarti adalah aktif. Itu lebih gampangnya. Aktif. Kenapa aktif? Karena diketahui siapa pelakunya, ya, atau siapa yang mengerjakan suatu pekerjaan tersebut. Itu maklum. Maklum itu kan jelas, gitu ya. Jelas atau diketahui. Nah, sekarang yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala ini adalah tasrifnya, bentuk aslinya ya. Kemudian sighahnya apa? Sighahnya adalah fi'il madhi ma'lum. Oke ya. Sighahnya apa? Fi'il madhi ma'lum. Oke. Fa'ala itu bentuknya. Kemudian dari segi maknanya adalah menunjukkan bahwa fa'ala itu adalah fi'il madhi, memberikan arti kata kerja lampau. Bentuknya apa? Maklum atau aktif. Nah, jadi fi'il madhi maklum itu adalah sighah. Sighah. Jadi misalkan nanti kita misalkan ada pertanyaan apa sighah dari, misalkan ada kata di situ doroba. Doroba, ya. Wazannya apa? Wazannya adalah fa'ala, gitu ya. Jadi fa'ala itu adalah wazannya. Kemudian fi'il madhi maklum adalah sighahnya. Ya, coba kita praktekkan misalkan kata doroba. Wazannya apa doroba? Fa'ala. Sighahnya apa? Fi'il madhi maklum. Nah, seperti itu ya. Fi'il madhi maklum. Nah, jadi ada sighah, ada wazan. Jadi fa'ala wazannya, kemudian fi'il madhi maklum adalah sighahnya. Bentuk yang disesuaikan dengan maknanya. Artinya adalah fa'ala tersebut memberikan makna fi'il atau kata kerja lampau dan bentuknya adalah aktif. Aktif ya, aktif maklum. Nah, yang kedua adalah yaf'ulu. Dari tasrif itu perubahannya, ya. Jadi perubahannya fa'ala menjadi yaf'ulu, itu tasrifnya. Kemudian bentuknya itu fa'ala, kemudian bentuk yaf'ulu itu namanya wazannya. Ya, kemarin ada sudah wazannya, kemudian dikembalikan, gitu ya, dikembalikan ataupun sebagai timbangan, ya, timbangan dari aktivitas ataupun fi'il kata kerjanya tersebut. Nah, yaf'ulu apa sighahnya? Sighahnya adalah fi'il mudhari' ma'lum. Nah, fi'il mudhari' ma'lum. Daraba, atau kalau kita samakan dengan wazannya, apa yang sewazan dengan fa'ala yaf'ulu fi'ilnya, coba. Wazannya fa'ala yaf'ul. Apa mauzunnya? Contohnya. Qatala yaqtulu.
Qatala yaqtulu, ahsan. Qatala yaqtulu, ya. Jadi yaqtulu wazannya apa? Fa'ala. Wazannya apa yaqtulu? Yaf'ulu. Yaf'ulu. Karena saya cuma tanya wazannya yaqtulu saja. Jadi kalau ditanya cuma satu bentuk berarti satu saja. Kecuali kalau saya bilang qatala yaqtulu, ya. Qatala yaqtulu wazannya fa'ala yaf'ulu. Tapi kalau cuma pertanyaan yaqtulu berarti yaf'ulu. Yaf'ulu. Ya. Sighahnya apa? Fi'il mudhari' maklum. Nah, itu ya. Jadi kita harus bedakan mana wazannya, mana sighahnya. Jadi sighah itu adalah maksudnya ataupun maknanya itu untuk apa gitu ya. Itu sighahnya. Maksudnya untuk apa? Jadi yaqtulu berarti maksudnya adalah kata kerja itu berfungsi untuk fi'il mudhari' atau kata kerja sedang ataupun akan dikerjakan tetapi aktif ya. Yaqtulu berarti kan membunuh, ya kan? Membunuh itu kan aktif ya. Ya kalau nggak aktif berarti nggak membunuh dia. Ya, jadi aktif kata kerjanya gitu. Maklum namanya. Nah, jadi fa'ala yaf'ulu. Baik. Berikutnya adalah fa'lan. Ya. Fa'lan. Fa'lan tadi apa? Masdar. Masdar. Nah, masdar itu tadi ya saya bilang masdar itu adalah sebenarnya adalah pusat gitu ya. Masdar atau suatu yang bisa dikembalikan ke situ atau asal. Misalkan Al-Qur'an adalah masdar gitu ya. Masdarul hukmi, sumber gitu ya. Maka tadi ada ikhtilaf baina madhab al-Kufah wal Basrah gitu ya untuk menentukan mana asal kata tersebut. Jadi masdar biasa dinamakan dengan abstrak noun. Jadi kata benda yang tidak tampak gitu ya, abstrak. Ya, misalkan gini. Nasoro tadi menolong gitu ya. Menolong itu kan aktivitas gitu ya. Jadi kalau fa'lan masdar biasanya ada tambahan an di belakang. Fa'lan berarti pertolongan. Gitu ya, pertolongan. Tapi dia bukan kata kerja lagi. Maksudnya nanti kepada isim. Gitu ya, isim. Nah, misalkan lagi membaca. Membaca. Apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya kata kerjanya membaca apa? Qara'a yaqra'u. Wazannya apa? Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu, ya. Fa'ala yaf'alu. Masdarnya bisa qira'atan atau Qur'anan, ya. Qira'atan atau bisa Qur'anan. Nah, Qur'anan itu bukan fi'il lagi. Qur'anan artinya apa? Bacaan. Qira'atan juga bacaan, bukan membaca. Gitu ya. Jadi itu namanya abstrak. Gitu ya. Misalkan apalagi tulisan, gitu ya. Beda dengan menulis kan? Menulis aktivitas. Tapi masdarnya kitabatan, tulisan. Tulisan. Kalau buku kan bisa kita pegang ya. Tapi kalau tulisan yang kita tulis tadi, ya yang kita tulis. Tapi kalau sudah menjadi buku ada covernya ya berarti sudah bisa, itu sudah bisa termasuk yang tidak abstrak lagi gitu ya. Buku yang kita pegang. Tapi tulisannya itu maksudnya adalah sebagai masdar. Jadi membaca berarti bacaan. Biasanya ada tambahan an di belakang. Gitu ya. Makan berarti masdarnya apa? Makan itu kata kerja bukan? Makanan. Ya, makanan gitu kan. Minum masdarnya minuman. Nah, seperti itu. Itu maksud dari masdar. Dan dia bukan fi'il lagi, tetapi maksudnya isim. Maksudnya isim nanti. Kenapa? Karena ada tanwin, ya kan? Fa'lan. Tanwin adalah tanda isim. Ya enggak? Tanda isim. Sehingga berubah. Itulah yang dinamakan dengan tasrif. Tasrif bukan hanya merubah kata, tetapi bahkan merubah jenisnya. Dari fi'il menjadi isim bahkan. Merubah gender. ya kan? Kan gender ada 3. Ada fi'il, ada isim, ada huruf, ya enggak? Nah, di sini yang dirubah dari fi'il menjadi isim. Nah, karena nanti ada bagiannya mana yang isim, ya dari 10 wazan tadi, kemudian nanti dipilah. Dan itulah yang perlu kita kembangkan. Kita mengetahui satu kata, ya, misalkan dari kata nasoro. Nasoro, kata nasoro bisa berkembang berapa? Sampai 10 perubahannya, ya kan? Sampai 10. Tinggal kita mau pakai yang mana, disesuaikan dengan konteksnya. Apakah kita mau menolong? Apakah kita telah menolong? Apakah kita membutuhkan kata pertolongan? Nasron berarti kan?
pertolongan, ataukah kita membutuhkan orangnya menjadi nasirul haq misalkan, atau kita membutuhkan perkataan nanti yang ditolong, gitu, yang ditolong mansur misalkan ya, atau tempatnya, atau zamannya, atau alatnya untuk menolong dan seterusnya. Itu sampai dibuat agar kita bisa memperkaya kosakata dari sini. Sehingga ketika kita menguasai tasrifnya ini, insya Allah kita punya 5 kata aja, kata kerja, satu dasar kata kerja bisa kita kembangkan sampai bisa berapa kali itu ya untuk perubahannya. Naam, fa'ala yaf'ulu, fa'lan ya masdarnya. Kita ambil contoh saja, nasara yang suruh ya, gampang. Nasara artinya telah menolong, gitu ya. Yang suruh sedang menolong ya kan. Nasran artinya apa? Pertolongan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fa'ilun. Wazannya fa'ilun. Ini wazannya ya, fa'ilun. Berarti mauzunnya apa? Kalau kata nasara jadi mauzunnya apa? Nasirun gitu ya. Nasirun. Apa itu nasirun? Sighahnya apa? Isim fa'il. Isim fa'il gitu ya. Atau subjek atau pelaku suatu perbuatan. Oke. Jadi wazannya adalah fa'ilun, sighahnya isim fa'il. Ada 2 berarti ya. Wazannya fa'ala, sighahnya fi'il madhi ma'lum. Wazannya yaf'ulu, sighahnya bentuk ataupun kandungan maknanya adalah fi'il mudhari' ma'lum. Seperti itu. Wazannya fa'ilun, sighahnya adalah isim fa'il. Pelaku berarti ya. Pelaku. Nasirun berarti penolong, yang menolong gitu ya. Katibun berarti yang menulis atau penulis gitu ya. Qari'un pembaca. Nah, jadi seperti itu. Kita mau pakai yang mana nih? Dan ini termasuk isim juga. Termasuk isim ya, bukan fi'il lagi. Isim. Sama dengan isim masdar. Nah, ini isim fa'il. Isim fa'il. Baik. Pada dalika maf'ulun. Jadi wazannya maf'ulun, sighahnya adalah isim maf'ul, yang diperbuat. Dari kata nasara menjadi mansurun, yang ditolong ya. Mansurun yang ditolong. Maktubun yang ditulis gitu ya. Makruun yang dibaca. Nah, itu maf'ulun. Jadi isim maf'ul, sighahnya isim maf'ul. Fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun. Itu udah ada 5 ya. Jadi wazannya maf'ulun, sighahnya adalah isim maf'ul. Nasara yansuru, nasrun, nasirun, mansurun. Nah, udah sampai mansur ya. Mansur. Baik. Setelah itu apa? Ketemu lagi dengan fi'il. Ya, tadi fi'ilnya 2 di depan, fa'ala yaf'ulu ya kan? Fi'il madhi, fi'il mudhari', ada 2 fi'ilnya. Kemudian setelah itu isim masdar, isim fa'il dan isim maf'ul. Oke. Ketemu lagi dengan fi'il sekarang. Apa itu? Uf'ul. Fi'il amr, sighahnya fi'il amr. Wazannya uf'ul, sighahnya fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Kata kerja perintah. Jadi kalau dari nasara menjadi apa fi'il amrnya? Unsur, gitu ya. Bantulah, tolonglah. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat ya kan? Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin ya. Allahumma ansur, unsur gitu ya. Allahumma ansur, ya Allah berikan pertolongan. Pertolonglah. Unsur. Baik, unsur berarti unsur wazannya adalah uf'ul, sighahnya adalah fi'il amr. Gitu ya. Jadi harus udah ini sudah jelas antara wazan dan sighah gitu ya. Wazan dan sighah. Wazan adalah perubahan kata hurufnya, sighah adalah fungsi dari wazan tersebut untuk apa gitu ya. Fungsinya untuk apa. Uf'ul berarti fi'il amr sighahnya gitu ya. Sighahnya fi'il amr. Baik. Setelah itu ada fi'il lagi yaitu la taf'ul. La taf'ul adalah sighahnya fi'il nahyi. Nahyi itu apa artinya? Larangan ya, larangan. Kata kerja bentuk larangan. La taf'ul, la tansur.
Wazennya la taf'ul. Mauzunnya la tansur. Jangan kamu tolong. Ya, la tansur al-musi'a. Jangan kamu tolong orang yang berbuat keburukan misalkan gitu ya. La tansur. Maka fi'il nahi sighahnya adalah fi'il nahi. Kata kerja kata kerja bentuk larangan. Kata kerja bentuk larangan. Baik. La taf'ul ya, sudah. Jadi ada berapa tadi fi'ilnya, masih ingat? Coba. Fi'il yang pertama apa yang ada tadi? Sighahnya. Sighahnya fi'il madhi. Yang kedua fi'il mudhari. Yang ketiga fi'il masdar. Fi'il amr ya, kata kerja ya. Kata kerja. Iya. Yang keempat adalah ini, fi'il nahi. Nah, yang masdar, fa'il dan maf'ul termasuk isim. Iya, isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Baik. Ini la taf'ul fi'il nahi ya. Ada la di situ, la nahiyah. Jangan. Gitu ya. La tashrab al-khamra. Jangan kamu minum khamar, gitu ya. Apalagi itu contohnya, gitu ya. Baik. Kemudian maf'alun. Ya, ada wazn maf'alun. Maf'alun itu apa sighahnya? Sighahnya adalah fungsinya untuk apa? Dan gampangnya sighah itu fungsi aja ya. Fungsi adalah untuk isim zaman. Isim ya, termasuk isim. Ya, isim zaman menunjukkan waktu pada melakukan suatu pekerjaan tersebut ya. Waktu gitu ya. Isim zaman. Berarti kalau nasara mansorun, waktu dia menolong itu kapan? Ya, waktu dia menolong. Kemudian berikutnya adalah sama, wazannya sama. Maf'alun, sama ya. Tetapi sighahnya berbeda. Apa tadi sighah artinya? Fungsinya. Ya, fungsinya berbeda. Wazannya sama, apa itu? Maf'alun. Maf'alun yang pertama berfungsi untuk isim zaman, yaitu isim yang menunjukkan waktu ya di mana suatu pekerjaan itu dilakukan. Yang kedua adalah isim makan. Ya, menunjukkan tempatnya yang untuk melakukan suatu pekerjaan tersebut. Jadi antara waktu, zaman itu waktu, makan itu tempat. Zaman, waktu, makan, tempat ya. Mansorun sama. Ya. Misalkan apa nih contohnya? Misalkan yang menunjukkan, satunya menunjukkan zaman, ya satunya menunjukkan tempat. Misalkan kalau biasa sering dipakai untuk contoh ya, mabi'un, tapi dia sudah bukan sahih lagi ya, tapi nggak apa-apa untuk contoh. Misalkan mabi'un itu adalah isim zaman dari ba'a yabi'u, menjual gitu ya. Mabi'un adalah isim zaman atau waktu menjual, dan juga mabi'un yang kedua adalah waktu tempat untuk menjual. Misalkan yang biasa dipakai untuk contoh mabi'us sayyarah ya, yubda'u as-sa'ata, misalkan yabda'u as-sa'ata sabi'ata subahan misalkan. Jadi kalau seperti itu mabi'us sayyarah berarti maksudnya adalah waktunya. Mabi'us sayyarah adalah tempat waktu penjualan mobil tersebut ya akan dimulai pada jam 7 pagi. Tapi kalau misalkan tempat mabi'us sayyarah, tempat mobil atau tempat penjualan mobil ya, yaqa'u fi syari'i Sudirman. Ya, terletak di Jalan Sudirman. Itu nanti bedanya seperti itu. Wazannya sama tetapi fungsinya berbeda. Satu menunjukkan pada waktunya ya, yang kedua adalah menunjukkan pada tempatnya. Ya, nanti insyaallah pada waktunya kita coba ada latihan-latihan untuk membedakan gitu ya. Bedanya di mana? Bedanya pada konteksnya saja. Bedanya kita harus mengetahui konteksnya. Apakah dia ini menunjukkan zaman ataukah menunjukkan tempat, gitu ya? Waktu atau tempat. Ya, tadi misalkan mabi'us sayyarah. Mabi itu adalah tempat penjualan, gitu ya. Tempat penjualan, ya, tempat ruko ataupun dealer, gitu ya. Mabi'us sayyarah, dealer mobil, gitu ya. Mabi'us sayyarah itu bisa bermakna tempat, bisa bermakna waktu. Misalkan
Mabi'u sayyarah, kalau kita artikan tempat, mabi'u sayyarah, tempat atau dealer mobil, yaqa'u, terletak fi syari'i Sudirman, terletak di Jalan Sudirman. Jadi showroomnya ataupun tempat penjualan mobil itu terletak di Jalan Sudirman. Itu namanya maf'alun untuk isim makan, tempat. Tapi kalau yang pertama tadi, mabi'u sayyarah, ya, mabi'u sayyarah, waktu penjualan mobil. Nah, ya, waktu penjualan mobil, ya, yabda'u, akan dimulai as-sa'ata sabi'ata subahan. Akan dimulai pada jam 7 pagi. Nah, itu bedanya seperti itu. Jadi pada konteksnya saja nanti berbeda. Wazennya sama, maka kita harus jeli. Apakah ini menunjukkan zaman atau isim makan, gitu ya? Sesuai dengan maknanya nanti. Nah, yang terakhir adalah untuk isim alat, namanya mif'alun. Mif'alun, ya. Mif'alun yaitu sighahnya untuk isim alat. Isim alat itu apa? Menunjukkan alat untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi, misalkan segala sesuatu yang kita buat untuk menolong itu namanya minsorun. Minsorun. Gitu ya. Misalkan kita membantu orang ya dengan membantu mengikat kayu misalkan. Maka tali yang kita pakai untuk mengikat itu namanya minsor. Gitu ya. Secara umum seperti itu. Kita tidak memakai kata hablun, tapi pakai minsor. Ainal minsor. Tapi maksudnya masih umum. Bisa nanti tali gitu ya, atau mungkin tempat untuk menata kayunya dan seterusnya. Tapi yang jelas setiap alat yang kita pakai untuk menolong dari kata nasoro menjadi minsorun. Jadi kalau saya katakan ainal minsor, maka masih umum. Setiap alat yang bisa untuk saya pakai untuk membantu itu namanya minsor. Uang itu bisa minsor jadi ya, bisa membantu orang kan minsor itu gitu ya, secara umum. Tapi ini jarang dipakai gitu ya, jarang dipakai untuk menandakan karena sesuatu tersebut sudah khusus. Misalkan saya ingin membantu dengan uang, maka uang ada sendiri bahasa Arabnya gitu ya. Tali misalkan untuk membantu ada sendiri bahasa Arabnya. Jadi seperti itu. Tapi secara umum sighahnya adalah mif'alun untuk isim alat. Saya ulangi ya. Dari pertama wazennya dari fa'ala, sighahnya untuk fi'il madhi ma'lum. Yaf'ulu wazennya yaf'ulu, sighahnya adalah untuk fi'il mudhari' ma'lum. Baik. Kemudian fa'lan. Fa'lan. Wazennya fa'lan, sighahnya untuk apa tadi? Isim masdar. Isim masdar. Fa'lan isim masdar. Kemudian wazn fa'ilun, sighahnya untuk apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Baik. Wazn maf'ulun, sighahnya untuk apa? Isim maf'ul. Isim maf'ul, ya, maf'ulun. Uf'ul. Uf'ul. Sighahnya fi'il amr. La taf'ul. Sighahnya fi'il nahi. Maf'alun sighahnya isim zaman. Maf'alun sama isim makan. Kemudian mif'alun isim alat. Nah, isim alat ya. Isim alat. Jadi seperti itu antara wazn dan sighah atau bentuk. Nah, tasrif tasrif ini tasrif usul ya. Tasrif berarti perubahan tadi ya, satu wazn ke wazn yang berbeda-beda, itu namanya tasrif. Kemudian kalau sighah adalah fungsi dari setiap wazn tersebut untuk apa. Nah, tasrif yang seperti ini dari fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ula, taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Itu namanya adalah tasrif istilahi atau tasriful usul. Tasriful usul. Nanti ada lagi ya setelah pembahasan ini yaitu tasrif far'i atau tasrif lughawi. Nah, itu ada beda istilah saja ya. Tasrif lughawi sama dengan tasrif far'i. Artinya far'i itu adalah cabang ya, kalau bahasa kita. Far'i itu kan cabang ya. Far' itu cabang. Maksudnya apa? Jadi satu kata fa'ala nanti ditasrifkan, dirubah sesuai dengan subjeknya. Sesuai dengan subjek dan juga jenisnya. Apakah jenisnya untuk mudzakkar atau muannas, ataukah juga untuk 1, 2 atau 3 orang seperti itu. Itu namanya nanti tasriful far'i sama dengan tasrif lughawi. Sama dengan tasrif lughawi nanti ya. Nah, baik. Nah, di sini al-muallif wada'a al-fi'lan majhulan. Ya. Penulis cantumkan fi'il majhul yang juga termasuk
bagian yang ada di sini gitu ya, dari fiil tersebut, yaitu fu'ila, wazn fu'ila. Tapi dia hanya untuk pada fiil madhi dan fiil mudhari saja. Fiil madhi dan fiil mudhari gitu ya. Nah, jadi fiil madhinya fu'ila. Fu'ila itu adalah wazn fu'ila, sighahnya adalah fiil madhi majhul. Ini kebalikan dari fiil madhi maklum. Maka saya berikan warna berbeda biar nanti bisa dibedakan ya. Kalau yang tadi fa'ala, fa'ala fiil madhi maklum. Kata kerja lampau bentuk aktif. Nasoro artinya menolong, telah menolong. Menolong itu aktif ya kan? Membantu gitu ya, menolong, mungkin membantu apa meringankan bebannya itu kan menolong gitu ya. Nah, yang ini wazn fu'ila, huruf pertamanya dhammah, huruf keduanya kasrah, huruf ketiganya fathah. Fu'ila. Kalau yang maklum tadi apa? Fa'ala ya kan? Nasoro. Nah, ini wazennya fu'ila, sighahnya adalah fi'il madhi majhul. Apa itu? Kata kerja lampau bentuk pasif. Bentuk pasif itu apa? Lawan kata bentuk aktif. Ya, berarti kalau misalkan nasoro itu menolong, aktif kan? Kalau diikutkan dengan wazn ini menjadi apa? Nusiro. Nusiro. Telah ditolong. Telah ditolong. Gitu ya. Nusiro, telah ditolong. Majhul itu artinya tidak jelas. Atau tidak dihadirkan. Maksudnya apa? Kalau maklum tadi kan saya contohkan nasoro Muhammadun asahu ya Kak. Muhammad telah menolong. Tapi kalau fu'ila ini tidak ditampakkan orangnya yang menolong siapa. Gitu ya. Yang jelas fu'ila. Fu'ila misalkan fu'ilal muslimu atau nusiral muslimu. Ya, seorang muslim telah ditolong. Siapa yang menolong? Nah, itu tidak dilihatkan di situ. Tidak dituliskan. Itu namanya majhul. Ya, jadi fa'ilnya, pelakunya tidak dicantumkan di situ dengan berbagai alasan. Karena mungkin sudah mafhum atau mungkin untuk sebagai kemuliaan ataupun sebagai untuk penghinaan misalkan, itu macam-macam ya alasannya kenapa kemudian dibikin majhul gitu ya, ada berbagai macam alasan. Nah, yang jelas ada fiil yang bentuknya adalah fu'ila, wazennya fu'ila. Misalkan dari kataba, apa artinya kataba? Tulis. Menulis ya kan, telah menulis. Kataba berarti sighahnya apa? Fi'il madhi maklum. Fi'il madhi maklum. Nah, bisa nggak kita rubah menjadi majhul? Bisa. Ikutin polanya ini. Menjadi fu'ila. Menjadi apa dari kataba? Menjadi Kutiba. kutiba. Apa artinya kutiba berarti? Kalau kataba menulis berarti kalau kutiba Diajar. telah ditulis. Oh, telah ditulis. Iya, telah ditulis. Kataba kan menulis ya. Berarti kutiba telah ditulis. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ya enggak? Kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, bukan kataba gitu ya. Kalau kataba berarti menulis. Kutiba telah dituliskan. Tetapi di situ ada ala, kutiba ala maksudnya adalah diwajibkan, gitu ya, diwajibkan. Artinya perintah tersebut sudah dituliskan, sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah puasa ya. Nah, fu'ila untuk fi'il mudhari'nya adalah yuf'alu. Yuf'alu. Fu'ila yuf'alu ya. Kita nggak terlalu banyak untuk fi'il majhulnya, tapi yang jelas kita tahu wazennya dari fi'il madhi dan fi'il mudhari' ya. Fu'ila yuf'alu. Kalau tadi maklum fa'ala yaf'alu, kalau majhul fu'ila yuf'al. Nah, fi'il mudhari' majhul berarti yuf'alu yunsaru sedang ditolong. Sedang ditolong. Yuktabu sedang dituliskan, gitu ya. Itu maksudnya. Jadi pasif bahasanya, pasif. Jadi kalau menolong berarti ditolong. Menulis berarti ditulis, gitu ya. Apalagi apalagi misalkan bisa kita berikan contoh. Qara'a membaca berarti dibaca, quri'a gitu ya. Faida wa idza quri'al Qur'an ya kan? Wa idza quri'al Qur'an, dan jika dibacakan.
Al-Qur'anu, dibacakan Al-Qur'an. Situ nggak ada siapa yang baca, tidak dijelaskan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ya kan? Dan jika dibacakan, bukan membaca. Yang siapa yang baca? Ya siapapun yang dia membaca Al-Qur'an, gitu ya. Mafhum di situ umat Islam gitu ya, yang baca Al-Qur'an, maka fastami'u lahu, maka dengarkanlah. Nah, itu maksudnya fiil contoh dari fiil majhul ya. Yang fa'ilnya adalah kemudian fa'ilnya dirahasiakan ya, dirahasiakan. Atau inisialnya dirahasiakan itu kalau fiil majhul. Maka majhul itu kan tidak tampak ya, jahal, majhul. Maka di antara periwayat hadis pun yang lemah juga karena namanya adalah majhul ya, salah satunya karena perawinya adalah majhul, orang yang nggak jelas, mungkin sanadnya atau mungkin nasabnya tidak jelas ya. Ya, seperti itu. Nah, baik ini ya. Jadi ada wazan, ada sighah. Yang jelas ada wazan, ada sighah, itu harus sudah kita pahami agar nanti ketika kita ketemu dengan fiil-fiil kita bisa kembalikan kepada wazannya dan kepada sighahnya. Oke ya, kepada wazan dan kepada sighah. Tergantung mana yang diminta. Apakah minta wazannya atau minta sighahnya. Baik. Nah, kita masuk sekarang latihan. Ada yang sudah hafal? Insya Allah. Ya, insya Allah hafal ya. Tasrifnya tadi yang saya maksudkan ya. Fa'ala ya. Masya Allah. Kullukum insya Allah hafidhuna lihada tasrif ya. Tasrif usuli atau tasrif istilahi. Jadi tadi satu pola ya atau satu bab tadi. Fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun. Uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, bif'alun. Ada yang mau mencoba? Harus kita buktikan dulu nih. Atau mau pakai lagu, mungkin ada sebagian nih biasanya pakai nada ya, boleh ya. Nada boleh pakai Syekh Rosid boleh, atau pakai nada apa namanya tasrif, alhamdulillah tasrifiyah juga boleh ya. Silakan bebas. Atau pakai tambahan masdar mimi juga diperbolehkan, tidak apa-apa. Tapi tadi kita ambil yang usul yang apa namanya yang masdar mimi tidak dicantumkan. Nah, Akang Mal, tuhawil. Naam, Ustaz. Tafadhal. Mubasyarah. Naam. Qatala. Mau qatala? Oke, naam. Tafadhal. Qatala yaqtulu qatlan wa qatilun wa maqtulun. Uqtul la taqtul. Maqtalun maqtalun miqtalun qutila yuqtalu. Baik, Masya Allah. Mumtaz ya. Qatala yaqtulu. Fa'ala yaf'ulu. Semuanya dari wazan satu bab ya. Bab fa'ala yaf'ulu. Nah, tafadhal. Jadi dalam kurung itu masdarnya ya. Yang dalam kurung itu adalah masdarnya. Masdarnya nanti bisa berbeda-beda antara satu fi'il dengan fi'il yang lainnya. Jadi tidak satu pola untuk masdarnya ya. Nah, ini kekhususan untuk masdar ya. Masdar itu tidak satu pola karena dia sifatnya adalah sima'i. Bentuknya adalah sima'i. Sima'i itu adalah seperti itulah orang Arab gitu ya. Maka dari kalangan Basrah, menganggapnya masdar itu yang kata dasarnya dari masdar, karena mereka mungkin mendengar dari orang yang dipakai gitu ya, kata yang dipakai utama dulu, baru kemudian dirubah menjadi ada fiilnya gitu ya, ada kemudian fa'ilnya dan seterusnya. Tapi makanya masdarnya berbeda-beda nanti. Ini berbeda, ada yang sama, ada yang berbeda ya kan? Ada yang sama, ada yang berbeda polanya. Nah, tafadhal. Siapa yang mau mencoba? Nasoro? Insyaallah. Oh, Masya Allah. Tafadhal, Pak Adit. Nah, Ustaz. Wakalallah. Nah. Dakhala yadkhulu dukhulan dakhilun madkhulun udkhul la tadkhul madkhul madkhalun midkhalun. Ya, midkhalun. Bebas. Dukhila. Yudkhalu. Dukhila yudkhalu ya. Tep. Ya, Pak Adit ini milihnya dakhala ya. Dakhala itu. Tafadhal. Sudah qatala sudah, dakhala juga sudah. Ya. Man at-tali, siapa lagi? Boleh pilih, terserah. Ada nasara, ada nazara, ada kharaja. Naam. Saya Pak Ustadz. Tafadhal, Bu Farial, ahlan. Naam. Nasoro aja ya. Ya, boleh. Nasoro yansuru nasron nasirun mansurun
unsur, latansur, mansurun, mansorun, mansorun, minsorun, nusiro, Nah, yunsoru. nusira yunsaru. Nusira yunsaru. Ya. Baik, insyaallah. Asanti. Barakallahu fiik. Masih ada kharaja dan nazara. Silakan. Akh Yusuf, min fadlik. Pak Yusuf hadir? Mana? Baik. Pak Hakim boleh? لما أستاذ ما زال أنا أكتب. Masya Allah, Masya Allah. Baik, antaziruka. نعم. Baik. Ukhti Farah? Ustaz. Naam. Tafadhali. Nazara atau kharaja? Nazara. Nazara, naam. Silakan. Nazara yanzuru nazron nazirun manzurun unzur la tafdur mafdur Manzurun. manzurun mafdurun mifdurun Min, nunnya kemana itu? Min zorun. Min zorun. Naam. minzarun Naam. Majulnya? muzirun Nuzira. muzirun yuzzaru. Naam. Nuzira yunzaru. Nah, insyaallah. Berarti nuzira itu berarti ditampakkan ya, diperlihatkan. Nuzira. Jadi nuzira itu fi'il majhul ya. Fi'il majhul nanti juga bisa ditasrifkan secara tasrif lugawi atau ditasrifkan untuk dhamir ya. Bisa nanti. Bisa ditolong, apakah yang ditolong satu orang atau dua orang atau bahkan banyak, boleh. Bisa nanti untuk ditasrifkan secara lugawi atau secara far'i ya. Boleh, bisa. Naam, satu lagi. Hikam, boleh? Kharaja. Aina? Belum. Baik. Ukhti Salsabila? Hadirah? Mana? Naam. Tafadhali, kharaja. Naam, kharaja. Khurujan, masdarnya khurujan ya. Ini kurang fathahnya satu lagi ya. Jimnya khurujan. Nah. Khurujan ukhruj la takhruj makhrujun makhrajun. Nah. Makhrujun mikhrajun. Nah. Fi'il majhulnya khurija, fu'ila, khurija. Nah. Yukhraju. Nah, khurija yukhraju. Ya. Kata makhraja bisa kita dapatkan ya di antara janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, makhraja di situ bisa berdua maknanya. Bisa tempat gitu ya. Bisa tempat di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dari tempat, mungkin tempat bekerja gitu ya. Atau makhraja dari segi apa tadi? Zamannya, waktunya gitu ya. Allah akan berikan solusinya bagi orang-orang yang bertakwa. Baik dari segi tempat, mungkin dia ketika sabar, ketika tambah bertakwa akan diberikan tempat solusinya, ataupun waktu yang tepat untuk diberikannya solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-an uzkur sighata hadhil kalimat. Sighah ya tadi. Masih ingat sighah? Apa saja ya? Dari fi'il madhi ya sampai isim alat. Fi'il madhi sampai isim alat itu namanya sighah. Nah. Baik, Ukhti Yuliatul. Tafadhali. Madhabun ya. Nah, madhabun. Madhabun sighahnya isim makan.
Ya, isim makan berarti bisa dua ya. Isim makan atau isim zaman. Nah, sahih. Terus? Wajannya maf'alun. Sahih, maf'alun, ahsan. Lanjut. Nomor 2. Oh, 2 kah? Ya. Mirsamun isim alat. Sigotnya isim alat. Naam. Isim alat. Wajannya mif'alun. Nah, Masya Allah. Sahih. Mumtaz. Satu lagi. Usjud. Saya lagi. Naam, usjud. Usjud. Wajannya uful. Naam, uf'un. Sigotnya fi'il amr. Sigotnya fi'il amr. Iya. Sigotnya fi'il amr. Nah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Akh Yusuf. Hadir. Aina sautak? Akh Alif. Wujud Akh Alif? Iftah mikrofon Akh Alif. Hadir. Naam, tafadhal. Sabirun. Apa wazannya? Apa sighahnya? Sabirun sighahnya isim fa'il. Naam, isim fa'il. Wazannya? Wazannya fa'ilun. Fa'ilun. Naam. Kemudian makbulun. Makabulun sighahnya setelah isim fa'il. Isim maf'ul. Nah, isim maf'ul. isim maf'ul. Wazannya? Wazannya af'ulun. Maf'ulun. Naam. Satu lagi, su'ila. Su'ila isim nahi. Su'ila? Bukan dia. Su'ila wazannya apa wazannya? Su'ila. Wazannya itu fu'ila. Fu'ila. Ya, fu'ila tadi apa sighahnya? Fu'ila isim nahi. La, laisa. Oh, laisa. Fu'ila yang dua tadi, yang dua warna biru. Nah, itu. Warna biru. Bentar. Ya, paling bawah warna biru. Yang saya bedakan warnanya. Fi'il madhi. Fi'il yang pelakunya dirahasiakan. Majhul. Ya. Fi'il madhi majhul. Nah, fi'il madhi majhul. Ahsan. Fi'il madhi majhul. Nah. Syukran. Apalagi? La tanzur. La tanzur. Wazannya apa? La tanzur? La taf'ul. La taf'ul. Tafadhal. Dauruka ya akhi. Insyaallah. Tafadhal. La tanzur. Naam, wazan wa sighah. Ada. La tanzur. Sighahnya. Naam, sighahnya. La taf'ul. Sighahnya? La taf'ul. Isim nahi la taf'ul. Naam, sahih. Fathan. Fathan sighahnya masdar. Masdar, naam. Wazannya? Fa'lan. Nah, sahih. Satu lagi, miftah. Miftah. Soalnya mif'alun. Mif'alun, wazannya mif'alun. Nah. Sighahnya? Sighah isim alat. Isim alat ya, isim alat. Kemudian dia ada tambahan situ, ada alif ya. Miftahun itu juga termasuk simai ya. Karena yang lazimnya miftahun pendek ya kan. Miftahun ya. Maftahun, miftahun. Dan ditambah ziyadah alif miftahun. Ini kata fataha yaftahu. Naam. Apalagi masyrabun. Wazannya apa masyrabun? Masyrabun maf'alun. Maf'alun. Sighahnya? Sighahnya isim alat atau isim zaman. Sahih. Isim alat atau isim zaman ya. Mansurun berarti wazannya adalah maf'ulun. Sighahnya isim maf'ul. Yansuru wazannya yaf'ulu. Ya. Sighahnya adalah fi'il mudhari' ma'lum. Ma'lum. Marhum.
Marhum ada mahrum. Ya, marhum ya, ada mafrum. Marhum berarti wazannya adalah maf'ulun. Maf'ulun. Siganya isim maf'ul. Maf'ul. Qatlan masdar ya. Masdar wazannya fa'lan. Iqra. Iqra. If'al. Isim. Siganya isim. Isim fi'il ya. Fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amar sahih. Ya, berarti sudah bisa ya. Saya anggap sudah bisa nih menentukan wazan dan siganya. Insyaallah mumtaz ya. Mumtaz untuk penerapannya. Tinggal saja nanti kita terapkan pola-polanya ya. Nah, ini tamrin ya, udkur al-fi'l al-madiyah min hadhil kalimat. Suruh menyebutkan fi'il madhinya. Suruh menyebutkan fi'il madhinya dari sekian banyak sirahnya ini. Fi'il madhinya saja ya. Ada yang mau mencoba silakan. Ana Ustaz Abdul Hakim. Naam, tafadhal Akh Abdul Hakim. Ghasalah. 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 Sahih. Terus. Katabah. Maktubun katabah. Naam. Mirsamun rasama. Rosama. Terus. Mamnuun mana'a. Mana'a. Naam. Ghafirun ghafara. Baik. Satu lagi. La tarji la raja'ah. Raja'ah. Ahsan. Oke. Ganti siapa lagi? Boleh? Makhrajun. Ustaz. Tafadhal. Ya. Tafadhal. Pak Adit. Makhrajun kharaja. Sahih. Usjud sajada. Maq'adun qa'ada. Maqsudun qasada. Qasada. Manzurun nadhara. Masyru'un syara'a. Maqbulun qabula. Ukhruj kharaja. Raji'un raja'a. Kok makbulun apa makbulun? Qabala ya? Qabala. Qabala yaqbalu. Nah, qabala. Ukhruj kharaja raji'un raja'a. Nah. Sudah mafhum semua ya kosakatanya? Ada yang belum tahu nih kosakatanya? Insyaallah Ustaz. Baik. Ya, ghasala mencuci ya. Mencuci. Kemudian maktubun dari kataba, dari menulis ya. Rosama menggambar berarti. Mamnu dari mana'a melarang. Ghafara mengampuni. Roja'a ya, pulang kembali. Kharaja keluar. Sajadah sujud ya. Atau kalau nanti biasa ditambah dengan sajidun wa raki'un berarti maksudnya adalah salat ya. Salat. Misalkan wasjudu warka'u ma'ar raki'in. Wasjudu warka'u tidak mengatakan salat tetapi kata sajidun dan raki'un itu sudah mewakili gerakan dari rukun salat. Qa'ada maq'adun duduk ya, tempat duduk maq'adun. Jadi maq'adun. Tempatnya ya, isim makan tadi ya. Maq'adun. Isim zaman bisa nggak? Bisa, tapi tinggal konteksnya apa nanti. Gitu ya. Karena wazannya sama ya. Maksud adalah dari qasoda. Qasoda itu menyengaja gitu ya. Menyengaja. Qasoda. Orang umroh itu kan menyengaja juga ya. Ziarah gitu ya. Sengaja untuk ke sana. Maksud berarti tujuan. Tujuan ya, yang dituju gitu ya. Qasoda yang dimaksudkan. Manzurun. Manzur berarti apa? Dari nazoro. Apa artinya nazoro? Melihat. Dan ditunggu. Manzur berarti melihat ya, bukan menunggu ya. Intazoro kalau menunggu. Ya, intazoro. Tapi asalnya sama nazoro. Nazoro itu artinya melihat. Intazoro menunggu. Kenapa? Karena orang menunggu itu biasanya melihat ya, kanan kiri depan belakang, mana nih orang yang enggak dapat tempat. Ya gitu ya. Jadi satu polanya memang dari nazoro. Nazoro ya. Semakin lama ya nunggu perasaan baru sebentar tapi udah perasaan udah lama gitu ya. Itu intazoro. Intazir nih ya, lahdo. Tunggu saya sebentar. Manzurun berarti pemandangan yang dilihat ya kan? Nazoro melihat. Manzur berarti pemandangan. Unsur ilal manzur. Unsur ilal manzur ar-ra'i ya. Lihatlah pemandangan yang sangat indah gitu ya misalkan. Masyru' itu adalah bisa diartikan ya syara'ah. Bisa juga diartikan kalau bahasa hariannya adalah masyru' ini sebagai proyek. Kalau diikatkan dengan
perusahaan ya, syarikah, misalkan masyru'. Misalkan ada al-muassasah al-khairiyah, yayasan sosial misalkan, maka di situ biasanya ada masyru' li bina'il masjid misalkan ya. Masyru' berarti proyek pembangunan masjid. Masyru' li bina'i al-madrasah misalkan ya. Atau al-sakanatul lab, atau asrama santri misalkan, itu namanya masyru'. Jadi masyru' itu adalah proyek. Tapi kalau dalam keagamaan berarti dikatakan ataupun masyru' berarti yang disyariatkan. Masyru'. Hadal amr masyru'un fil Islam, gitu ya. Masyru'un. Jadi misalkan tilawah Al-Qur'an gitu ya. Ada masyru'un fil Islam. Jadi disyariatkan seperti itu ya. Makbul dari qabala, menerima. Makbul berarti yang diterima. Insyaallah makbul ya akhi. Hajjan mabruran wa makbulan. Wa doa makbul. Nah, gitu ya. Makbul insyaallah. Ya. Akhi doakan saya, ya saya akan misalkan naik haji ya, misalkan ya. Makbul ya akhi insyaallah. Gitu ya. Bisa untuk doa ini makbul. Ukhruj, keluarlah ya, kharaja. Raji sama dengan tarji, la tarji itu sama raja'ah, kembali. Raji berarti yang kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji yang kembali ya, fa'il ya kan? Nah, baik. Seperti itu latihannya. Ini antum kerjakan di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing ya. Al-amalul manzil ya, sebagai PR-nya. Ini silakan antum kerjakan. Imla'il faragh bil kalimatil munasibah. Silakan dilengkapi tabel ini dengan kalimat yang sesuai. Di situ ada kalimatnya apa? Yakfuru, rakiba, ya, nazran. Itu sudah campur ya wazennya. Atau sighahnya juga bercampur. Yakfuru ada fi'il mudhari', ada fi'il madhi, ada masdar ya kan? Ada ya masdar. Kemudian antum buatlah kepada itu ada isim fa'il, fi'il amr, isim makan dan isim maf'ul. Jadi kata yakfuru antum bikinkan ke isim fa'il apa, fi'il amrnya apa, isim makan dan isim maf'ulnya apa. Seperti itu ya. Raqiba sama sampai fathan juga sama. Inna fatahna laka fathan mubina ya kan? Fathan. Jadi pertolongan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertolongan fathan itu aslinya adalah membuka ya. Membuka ya, membebaskan, kebebasan berarti. Allah memberikan kemenangan kan maksudnya. Fatih ya, fatih. Pembuka, pembebas gitu. Nah. Baik ini ya, ini jangan lupa halaman ini. Halaman berapa nih? Enggak ada halamannya nih saya ini. Tapi ingat pokoknya ada tabel ini berarti untuk dijawab ya. Sebagai tugasnya. Nah, latihan. Baik. Berikutnya sedikit lagi abwabu tsulatil mujarrad. Ini masih lewat sudah waktunya. Gimana? Masih bisa dilanjutkan sedikit lagi? Lanjut. Sedikit lagi ya. Jadi ada polanya. Sekarang kita lihat polanya. Yang dimaksud dengan abwab. Jadi nanti kalau yang kita hafalkan tadi kan satu pola ya, itu namanya satu bab. Pola itu disebut dengan bab di sini. Misalkan tadi fa'ala yaf'ulu itu namanya bab fa'ala yaf'ulu. Ingat yang dipakai patokannya fi'il madhi, fi'il mudhari' saja. Fa'ala yaf'ulu berarti bab fa'ala yaf'ulu. Dan nanti fi'il ma'lum ada beberapa babnya. Ada beberapa babnya gitu ya. Ada bab 1, bab 2 ya, ada beberapa bab. Kita lihat sekarang ya. Seperti ini. Bab yang pertama adalah fa'ala yaf'ulu. Baik, fa'ala yaf'ulu atau batu ya singkat. Batu artinya a itu adalah ainnya. Patokannya di huruf ain ya. Fa'ala. Fa'ala ainnya yang pertama adalah fathah. Yang kemudian yaf'ulunya ainnya dhammah. Jadi anggaplah fathah itu a, kemudian dhammah itu u. Jadi batu. Ya, batu ya. Batu biar gampang. Fa'ala yaf'ulu, batu. Awalnya a fathah, kemudian fi'il mudhari'nya adalah dhammah yaitu au yaf'ulu. Ini namanya babnya. Yang pertama bab fa'ala yaf'ulu dan juga sekaligus sebagai wazan. Wazannya fa'ala yaf'ulu. Apa contohnya mauzunnya? Nasara yansuru. Nasara mauzun wazannya fa'ala. Yansuru mauzun wazannya yaf'ulu. Jadi seperti itu. Jadi bab pertama adalah fa'ala yaf'ulu. Nasara yansuru. Contohnya ya. Yang kedua
bab fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Atau bisa diartikan kali. Kali. A dan I. Ainnya kasrah berarti dianggap I. Kali. Ainnya fathah A. Ainnya kasrah I. Yang tadi batu, yang kedua kali. Batu kali. Nah ya. Apa contohnya? Jalasa yajlisu. Julusan. Nah, untuk masdarnya tadi beda-beda ya saya katakan. Untuk masdarnya itu adalah sifatnya simai. Bisa berbeda dari satu kata kerja ke kata kerja yang lainnya. Tetapi standarnya, standar operasional utamanya adalah nasron atau fa'lan ya. Fa'lan wazannya, masdar. Tapi nanti bisa julusan ya kan, fu'ulan. Nah, itu nanti spesial kalau yang seperti itu ya. Baik. Bab yang kedua, kali fa'ala yaf'ilu. Ingat fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu. Contohnya fa'ala yaf'ulu nasara yang suruh. Fa'ala yaf'ilu jalasa yajlisu. Baik. Bab yang ketiga nanti ada fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Ya, bisa kita singkat mana. Mana. Mana berarti a ya kan, fathah fathah semua dua-duanya. Madinya fathah, mudhari juga fathah a. Jadi kalau fa'ala yaf'alu batu, fa'ala yaf'alu kali, fa'ala yaf'alu mana. Contohnya fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Artinya membuka ya kan? Fataha yaftah, membuka. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'al. Kemudian ada fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Nah, di sini ada perbedaan, saya berikan warnanya berbeda karena berbeda pada fi'il madhinya. Yang tiga atas tadi, tiga bab pertama itu fa'ala semua ya kan? Nah, yang ini bab yang keempat ainnya kasrah. Ainnya kasrah. Jadi fa'ila, fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu kita singkat bisa. Bisa. Ya, madinya i kasrah, mudhari'nya fathah a. Bisa. Batu kali mana bisa. Ya, bisa. Ini saya dapatkan karena juga pembelajaran sorof waktu dulu ya. Bisa ya. Fa'ila yaf'alu bisa disingkatnya biar memudahkan saja. Contohnya sami'a yasma'u artinya mendengar. Sami'a yasma'u artinya mendengar. Fa'ila yaf'alu berarti bab yang keempat ya, bab yang keempat. Nah, al-babul khamis, bab yang kelima tetap fa'ila yaf'ilu. Madinya fa'ila beda mudhari'nya. Yang pertama fa'ila yaf'alu ainnya fathah bisa. Yang kedua ini fa'ila yaf'ilu ainnya juga kasrah. Ini namanya apa ya? Sendiri. Sendiri ya. Sendiri. Sendiri itu berarti i dan i ya, madinya kasrah, kemudian mudhari'nya juga kasrah. Sendiri. Contohnya apa? Hasiba yahsabu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Terakhir wazannya fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Ini beda lagi. Huruf fi'il madhinya adalah ainnya dhammah, fa'ula. Terus fi'il mudhari' yaf'ulu. Baik, ya fa'ula yaf'ulu turun. Turun ya. Turun. U dan u, dhammah dan dhammah. Fa'ula yaf'ulu, hasuna yahsunu. Fa'ula yaf'ulu. Jadi biasanya kalau dalam menghafal fa'ulanya ditaruh sebelum fa'ila. Jadi singkatan jadi gini, batu kali, batu fa'ala yaf'ulu, kali fa'ala yaf'ilu, mana fa'ala yaf'alu, bisa fa'ila yaf'alu, turun, turun fa'ula yaf'ulu, sendiri fa'ila yaf'ilu. Jadi fa'ila yaf'ilunya ditaruh di belakang. Kalau untuk mau mudahkan menghafalkan gitu ya. Tapi kalau bisa seperti ini ya sudah lebih gampang. Fa'ala yaf'ulu. Jadi fa'ala, fi'il madhinya fa'ala, ada 3 bab untuk fi'il mudhari'nya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Ya. Ulu, ilu, alu. Baik. Kemudian fa'ila, madhinya fa'ila ada 2 bab untuk
mudhari'nya fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu. Kemudian fa'ula satu bab yaitu fa'ula yaf'ilu. Batu kali mana bisa turun sendiri. Nah, itu singkatannya. Batu kali mana bisa turun sendiri. Itu namanya abwabu sulati mujarrad. Tetapi untuk sulati mujarrad ya, sulati yang murni hurufnya 3, belum ada tambahan. Belum ada tambahan huruf. Ya, kita belum berbicara tentang fiil-fiil yang apa namanya mu'tal ataupun yang mahmus, tidak ya. Kita di sini contohnya baru yang nasara atau jalasa, yang salim gitu ya. Baik. Seperti itu insyaallah. Nah, ini terakhir saya ambilkan dari buku ya, karena nggak muat kalau saya ketikkan di PowerPoint, ini bingung saya. Jadi saya fotokan saja ya, seperti ini yang di dalam buku ya. Kalau ada yang punya buku cetaknya, Al-Kafi fi an-Sarfi. Atau kalau ada yang pesan nanti boleh ke Kuba Store ya, disediakan insyaallah. Tapi kalau cukup dengan PowerPoint, jadi tidak semuanya saya cantumkan sesuai dengan yang ada di buku. Hanya saja mungkin ada tambahan terjemahnya gitu ya, untuk tambahan wawasannya biar lebih gampang. Nah, ini wazannya tadi ya. Wazannya tadi babnya apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari' ya kan? Fi'il madhi, fi'il mudhari', fa'ala. Nah, ini kebalik. Jadi tidak sesuai dengan yang saya tampilkan tadi. Agar tadi hanya saja saya agar mudah untuk dihafalkan ya. Batu kali tadi, batu kali mana bisa turun sendiri. Tapi di sini dimulai dari fa'ala yaf'ilu dulu. Fa'ala yaf'ilu. Tapi sama nanti ujungnya adalah fa'ala dulu, baru fa'ila, baru fa'ula. Itu urutannya. Fa'ala dulu, kemudian fa'ila ada 2, fa'ala ada 3, fa'ila ada 2, kemudian fa'ula 1. Gitu ya. Itu wazannya atau bab fi'il tsulats mujarrad. Bab tasrif usul fi'il tsulats mujarrad. Foto nanti bisa, ini sama ya kayak untuk tasrifnya sama. Hanya saja nanti mungkin yang di fa'ula ya, yaf'ulu, fa'ula yang berbeda ya. Fa'ula yaf'ulu jadi fa'ilun, isim fa'ilnya fa'ilun. Seperti sifat ya, fa'ilun. Baik. Seperti itu, nanti antum membaca ini ya, boleh juga dihafalkan. Kalau kurang jelas mungkin bisa dicek kembali atau mungkin dari al-amthilah tasrifiyah ya kalau ada yang punya, atau nanti saya uploadkan di Telegram ya untuk al-amthilah tasrifiyah untuk memperbanyak kosakata apa namanya latihan tasrifnya ya. Saya sharekan di Telegram untuk Kuba Learning Center, itu ada. Tafadhol untuk aktif di situ, nanti saya berikan kuis-kuis bahasa Arab ya untuk latihan. Tadi ada juga yang sudah aktif di situ ya, sebagai latihan dalam apa kosakata gitu ya, untuk mengingat kosakata. Insyaallah akan lebih bermanfaat ya. Baik, naktafi bihadza, jazakumullahu khairan katsira. Ada yang mau ditanyakan? Mafhum ya insyaallah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Maka setiap kali pelajaran saya terus berdoa mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa mudah untuk dimengerti, mudah difahami, dan itu semuanya adalah atas pertolongan Allah ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa paham walaupun mungkin bahasa saya terlalu dasar ya. Ya, tapi mudah-mudahan bisa ditangkap lah ya insyaallah. Jazakumullah khairan katsira. Naktafi bihada wa nasallahu tabaraka wa taala as-suhulata fi ta'limi hada ta'lim aw fi hadhihi al-lugha al-arabiyyah. Wa jazakumullahu khairan katsira. Nasta'fikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatun sa'idah lil kul jami' insyaallah. Barakallahu fikum.